Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Masih puasa? Tentu masih ya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak sekali nikmat, hidayah serta inayahnya. Sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah puasa Ramadan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Marilah paling tidak kita syukuri nikmat tersebut dengan mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang tentunya kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini Pak Guru ingin berbagi kisah yang semoga dengan kisah tersebut mampu meningkatkan motivasi kita untuk menambah amalan-amalan kita, menambah ibadah kita, tentunya terutama di bulan suci Ramadan ini dan pada bulan-bulan yang lain pada umumnya. Seperti apa kisahnya? Silahkan disimak sampai selesai. Di suatu daerah tinggallah seorang kakek bersama dengan seorang cucu laki-lakinya. Mereka berdua tinggal dalam kondisi yang sederhana, hidup dalam keadaan yang sederhana. Tapi mereka tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang mereka terima. Suatu hari, sang kakek ditanya oleh cucunya, "Kakek, apa sih manfaat membaca Al-Quran itu? Tadi Pak Ustadz berpesan kepada kami agar menambah bacaan Al-Quran kami, terutama selama bulan Ramadan ini. Kalau biasanya sehabis maghrib kami mengaji, maka diminta untuk setiap saat kami diminta untuk membaca ayat suci Al-Quran. Kira-kira apa manfaatnya untuk kami, Kek? Kan saya belum paham bacaan-bacaan dari Al-Quran itu." Sang kakek tersenyum mendengar pertanyaan dari cucunya tersebut. Dengan bijak, beliau menjelaskan, "Cucuku, pada bulan suci Ramadan, Allah melipat gandakan pahala untuk amalan-amalan baik yang kita laksanakan. Maka benar kata Pak Ustadz tadi, pada bulan suci ini kita diminta untuk menambah bacaan Al-Quran kita." Kemudian pertanyaanmu bagus sekali. Apa manfaat membaca Al-Quran? Padahal kamu belum paham arti bacaan yang kamu baca itu. Kemudian kakeknya mengajak cucunya untuk berdiri. "Nah, cucuku, kakek akan menjawab pertanyaanmu, tapi tidak sekarang. Ada tugas yang harus kamu lakukan sebelum kakek menjawab pertanyaan darimu tadi. Mari ikut kakek." Kemudian mereka berdua menuju belakang rumah mereka. Di sana, kakeknya mengatakan, "Nah, cucuku, lihatlah, di depanmu ada dua benda, satu ember dan satu keranjang. Sekarang tugasmu," kata kakeknya, "setiap hari, boleh setiap sore menjelang maghrib atau habis asar, tugasmu adalah mengambil air dari sungai yang ada di belakang rumah kita untuk diisikan ke ember ini," kata kakeknya. Sang cucu yang mendengar ucapan tersebut hanya diam. Namun ia tidak membantah. Ia mengangguk tanda menyetujui dan memahami perintah kakeknya. Maka mulai hari itu setiap sehabis asar, sang cucu ke sungai dengan membawa keranjang yang telah disiapkan oleh kakeknya tadi. Kemudian ia mulai mengambil air untuk dibawa ke belakang rumahnya tadi untuk diisikan ke embernya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Iya, jelas sekali. Begitu keranjang diangkat dari sungai, maka tidak ada setetes air pun. Ya, kalau setetes ada sih, tidak ada air yang tertinggal di keranjang itu. Sebagian besar, hampir semua airnya kembali jatuh ke sungai. Sehingga anak itu, cucu itu tidak berhasil membawa air untuk diisikan ke ember. Begitu seterusnya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Nah, sampai hari kelima, cucu itu sudah merasa kewalahan. Kemudian ia menemui kakeknya. "Kakek," kata cucu itu, "ada apa cucuku?" Sahut kakeknya. "Mohon maaf kakek, aku sudah berusaha melaksanakan perintah dari kakek. Aku berusaha mengambil air
di sungai dengan keranjang yang telah kakek berikan untuk diisikan ke ember yang ada di belakang rumah kita. Tapi aku coba, ternyata aku gagal kakek, kata cucunya sambil tertunduk. Setiap kali aku angkat keranjang dari sungai, maka seketika itu pula airnya jatuh ke sungai kembali. Tidak ada yang tertinggal di keranjang itu. Kemudian kakeknya tersenyum dan ia bangkit. Kembali ia mengajak cucunya ke belakang rumah, tempat keranjang dan embernya berada. Kemudian dengan bijak kakeknya berkata, "Nah, cucuku, kira-kira yang kamu lakukan itu sia-sia tidak? Mengambil air di sungai dengan keranjang. Meskipun kamu tahu di awal bahwa itu tidak mungkin dilaksanakan, tapi ternyata kamu patuh melaksanakannya. Sekarang kamu menyesal tidak? Kamu merasa sia-sia tidak yang sudah kamu lakukan itu?" Cucunya hanya terdiam. "Aku tidak bisa menjawab kakek," kata cucu tersebut. Kembali kakeknya tersenyum dan menunjukkan, "Nah cucuku, sekarang kamu lihat. Dulu keranjang yang kakek berikan ke kamu untuk mengambil air kondisinya seperti apa? Kira-kira berbeda tidak dengan kondisi keranjang pada saat ini?" Kata kakeknya sambil menunjuk keranjang yang ada di depan mereka. Sang cucu terdiam sejenak. Kemudian ia menjawab, "Berbeda kakek. Pertama kali aku lihat keranjang itu, sepertinya keranjang itu sangat kotor, penuh debu dan sampah dedaunan. Tapi sekarang keranjang itu terlihat lebih bersih, tanpa ada kotoran yang menempel di sana." "Nah itu dia," sahut kakeknya dengan penuh semangat. "Itulah yang ingin kakek tunjukkan kepadamu, bahwa ketika kamu mengambil air di sungai dengan keranjang, kemudian selama 5 hari kalau kamu lakukan dan ternyata tidak ada hasilnya, menurut kamu sia-sia, ternyata ada hasil lain, yaitu apa? Keranjang yang kamu gunakan untuk mengambil air menjadi bersih, tanpa kamu bermaksud untuk mencucinya. Sama halnya dengan membaca Al-Quran. Kamu ragu, apa sih manfaatnya? Padahal saya tidak paham artinya. Manfaatnya adalah ketika kamu rajin membaca Al-Quran, kamu banyak membaca Al-Quran, maka secara tidak langsung bacaan itu akan membersihkan dirimu, akan membersihkan jiwamu dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit hati, tanpa kamu sadari, tanpa kita sadari. Sehingga itu adalah manfaat yang luar biasa dari membaca Al-Quran yang kita lakukan setiap saat, setiap hari. Nah, apakah kamu mengerti cucuku? Tanya kakeknya. Sang cucu dengan mata berbinar menjawab, "Aku paham kakek, terima kasih. Mulai sekarang aku akan semakin rajin membaca Al-Quran meskipun aku belum tahu artinya. Dan aku akan berusaha untuk mempelajari arti dari Al-Quran, dari ayat-ayat yang aku baca, agar pengetahuanku semakin luas. Dan aku sekarang yakin bahwa dengan membaca Al-Quran, apapun kondisinya, itu akan bermanfaat bagi diri saya maupun orang-orang yang ada di sekitar saya," kata sang cucu dengan gembira. Nah, sahabat muslim dimanapun kalian berada, itu tadi sedikit kisah tentang manfaat membaca Al-Quran. Semoga kita bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran dan tentunya bertambah dalam menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu pada kisah selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.